Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dini Wulandari dari kelas 12 akuntansi Sekolah SMK BM Perguruan Pancabudi Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan uang persediaan atau yang disebut juga dengan UP dalam satuan pekerjaan. Pencatatan uang persediaan ada 4 transaksi. Yang pertama, transaksi saat diterimanya surat perintah pencairan dana uang persediaan atau SP2DUP. Pencatatan yang dilakukan adalah jurnal finansial, kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Jika dalam soal terdapat kata diterimanya SP2D atau UP, yang berarti uang yang kita terima otomatis menambahkan kas bendahara pengeluaran. Kenapa yang bertambah kas bendahara pengeluaran? Karena UP atau uang persediaan termasuk karakteristik kas bendahara pengeluaran. Jadi yang RKPPKD itu ini emang dari sananya, dari jurnalnya. Dah, kita masuki yang kedua. Saat pembayaran oleh bendahara menggunakan UP, pencatatannya adalah jurnal finansial beban atau aset pada kas di bendahara pengeluaran. Kenapa di situ ada beban? Karena dia menggunakan UP. Kenapa dia memakai realisasi? Itu kan yang di atas tadi kan cuma jurnal finansial aja kan. Kalau yang di nomor 2 ini dia ada jurnal realisasi anggaran beban atau aset pada perubahan saldo. Kenapa dia memakai realisasi anggaran? Karena kalau di pengeluaran dia pakai jurnal realisasi anggaran. Kalau dia menerima surat pencairan dana, dia hanya jurnal finansial saja. Nah, masuki nomor 3, penggantian dan pertanggungjawaban UP. Pencatatannya adalah jurnal finansial, kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Yang nomor 3 ini dia sama seperti nomor 1, dia hanya jurnal finansial. Nah, jadi maksud dari penggantian dan pertanggungjawaban UP ini, UP atau uang persediaan diganti atau dipertanggungjawabkan sama pihak yang bersangkutan atau orang lain. Oke, kita lanjuti nomor 4, penyetoran sisa UP akhir tahun. Pencatatannya adalah jurnal finansial RKPPKD kas di bendahara pengeluaran. Jadi penyetoran sisa UP akhir tahun ini dia menyetor pada kas di bendahara pengeluaran. Jadi RKPPKD-nya di atas dan kas bendahara pengeluarannya di bawah. Dia itu dibalik. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2019 bendahara pengeluaran SKPD Makmur menerima SP2D UP senilai Rp 25 juta. Jurnal dari transaksi tersebut adalah, nah itu deh jurnalnya. Jurnal finansial kas di bendahara penerimaan pada RKPPKD. Maaf ya, ini di buku ini yang saya berikan contoh ini salah. Seharusnya dia jurnal finansial kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD, karena udah jelas di soalnya itu kan bendahara pengeluaran. Jadi ini bukunya salah ya. Ini saya ambil dari buku soalnya, ini salah. Nah, terus debitnya kas di bendahara pengeluarannya itu di debit 25 juta dan RKPPKD-nya itu di kredit 25 juta. Jurnal realisasi anggarannya tidak dijurnalkan.
Oke, masuk contoh yang kedua. Tanggal 20 Januari 2019, bendahara penerimaan SKPD Makmur menyetor uang pendapatan retribusi ke rekening kas daerah senilai Rp 20 juta. Jurnal dari transaksi tersebut adalah Jurnal Finansial RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Tuh. Nah, itu kan udah jelas bendahara penerimaan SKPD Makmur. Dah, itu betul ya di jurnal kan, kas di bendahara penerimaan. Nah, RKPPKD-nya 20 juta dan kas di bendahara penerimaannya 20 juta di kredit. RKPPKD-nya itu di debit ya. Oke, kita masuki soal yang ketiga. Bendahara pengeluaran SKPD Makmur membayar tagihan listrik bulanan Januari 2019 pada tanggal 22 Februari 2019 senilai Rp 4.500.000 dengan uang UP. Jurnal dari transaksi tersebut adalah Jurnal Finansial beban jasa listrik pada kas di bendahara pengeluaran, Jurnal realisasi anggaran belanja jasa listrik pada perubahan SAL. Kenapa di situ ada beban? Karena di soal tadi kan tercantum dia membayar tagihan listrik. Jadi kalau misalnya kita membayar apapun itu termasuk dalam beban. Contoh yang nomor 3 ini sama seperti yang kayak nomor 2 tadi, yang saat pembayaran oleh bendahara menggunakan UP, jurnal finansial beban atau aset pada kas bendahara pengeluaran, jurnal realisasi anggaran beban atau aset pada perubahan SAL, seperti transaksi yang itu. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Walhi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.